Kepada Ibu. Mangga, boleh, silakan saja. Terima kasih Bu sudah dipersilahkan untuk bertanya. Ya, sama-sama. Jadi gini Bu, yang ingin saya pertanyakan bagaimana menyikapi peserta didik yang kurang aktif ketika di kelas? Untuk menyikapi peserta didik yang kurang aktif di kelas, sebenarnya banyak sekali cara guru ya untuk menyikapi siswa ini yang kurang aktif gitu. Salah satunya adalah saya sebutkan, yang pertama bisa jadi seorang guru itu harus mengetahui kelemahan dalam mengajarnya itu seperti apa. Bisa jadi karena teknik penyampaian, metode, dan juga media yang digunakan guru dalam mengajar itu kurang maksimal. Akhirnya siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran kelas. Yang kedua, guru juga harus bisa memanage dan mengkondisikan kelas supaya kelas itu nyaman untuk digunakan siswa untuk belajar. Nah, di luar itu semua, guru juga harus punya skill yang dapat memanage itu dia, memanage siswa agar bisa terampil dan aktif di kelas. Bagaimana cara membuat siswa aktif dan terampil di kelas? Contohnya, selain mengajar dengan baik, selain menggunakan metode dan media yang menarik, guru juga harus bisa mengatur ya. Artinya adalah bisa berikan beberapa pertanyaan. Jadi tidak menggunakan metode ceramah seperti itu. Itu sudah old fashion sekali ya, sudah metode yang digunakan zaman dahulu sekali gitu. Tapi sekarang anak-anak itu lebih kritis. Jadi kita harus melatih, seorang guru itu harus melatih siswa itu agar lebih kritis gitu. Karena mereka itu sudah lebih berani sebenarnya. Jadi yang dilakukan guru adalah menyiapkan beberapa pertanyaan atas apa yang sudah disampaikan di kelas. Misalnya seorang guru sudah menjelaskan materi tematik yang sudah diajarkan gitu. Oleh karena itu guru juga harus mampu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan untuk siswa. Nah, dari situ siswa juga diberikan waktu untuk memberikan pendapat mereka atas pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya, seperti itu. Nah, untuk itu juga untuk memberikan klarifikasi atau konfirmasi bahwa jawaban yang sudah dijawab oleh siswa itu sudah benar atau tidak, kita bisa lemparkan juga ke siswa yang lain bahwa jawaban dari temannya itu benar atau tidak, seperti itu. Itu juga bisa menstimulus siswa agar siswa itu lebih lebih bisa berpikir kritis gitu, seperti itu. Nah, selain itu, seorang siswa juga biasanya lebih lebih akan mempersiapkan bahwa oh iya, dengan ibu ini, dengan bapak ini selalu menggunakan metode seperti ini. Jadi siswa juga akan tertantang mentalnya untuk menyiapkan atau belajar dulu gitu sebelum materinya akan diajarkan gitu, seperti itu. Nah, terlepas itu semua, guru juga harus menggunakan metode-metode yang baik juga agar materi yang disampaikan, juga pengaturan kelas, juga siswa pun dapat menikmati pembelajaran di kelas itu. Jadi tercipta pembelajaran yang efektif, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu. Baik Bu, berarti saya harus menggunakan beberapa metode ya Bu. Iya, Nah, betul. selanjutnya Bu, pertanyaan metode apa yang tepat untuk digunakan ketika pembelajaran? Untuk metode ya, Iya. metode yang tepat untuk digunakan saat pembelajaran siswa SD ya di kelas itu sebenarnya banyak sekali, banyak bisa dicari juga di internet. Tapi skill-skillnya saya mungkin akan satu yang akan saya sampaikan bahwa metode jigsaw atau jadi pada metode jigsaw itu siswa itu dibuat berkelompok. Jadi dengan kelompok itu siswa diskusi antar temannya, antar kelompok gitu. Nah, dengan di situ sudah terlihat bahwa metode ini sangat berguna sekali untuk melatih keterampilan siswa, keaktifan siswa, dan sosialisasinya gitu. Jadi tidak hanya berpaku pada guru, tapi di sini dengan metode jigsaw itu apa namanya
siswa itu sebagai center, student center gitu. Dengan begitu harapannya siswa juga akan lebih aktif. Seperti itu. Baik Bu, berarti saya akan menggunakan metode jigsaw untuk Ya, betul. pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu, berbicara tentang media, saya sudah menggunakan media proyektor Bu. Dalam mengajar, media apa saja yang saya harus lakukan ketika mengajar di kelas Bu? Oke, untuk media-media pengajaran yang bisa digunakan ketika pembelajaran kelas itu banyak sekali, apalagi pelajaran tema misalnya di SD ya. Selain proyektor, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran yang menarik tentunya. Salah satunya nih ada flashcard, lalu ada misalnya materi yang sedang dipelajari ada tentang bumi, kita bisa gunakan globe, lalu ada gambar-gambar lainnya. Pokoknya banyak sekali media-media yang menarik yang bisa digunakan tentunya untuk pembelajaran tematik di kelas atau untuk pembelajaran SD ya di sekolah gitu. Nah, tapi menurut saya di luar itu semua bisa juga seorang guru itu membuatkan apa namanya presentasi gitu. Presentasinya itu dalam termasuk ketiga poin, ada dalam bentuk tulisan, gambar, dan video. Jadi itu sangat menarik dan juga bisa menstimulus siswa agar mereka itu bisa fokus dan menyerap pembelajaran yang akan disampaikan itu dengan baik gitu, seperti itu. Jadi harapannya guru juga bukan hanya menuntut siswa agar lebih aktif, kreatif, dan inovatif, tapi seorang guru juga harus bisa mewadahi dan memfasilitasi gitu. Guru dan sekolah harus bisa memfasilitasi siswa agar dan mendukung proses pembelajaran siswa agar siswa itu di kelas dapat belajar dengan nyaman dan dapat diserap dengan baik, seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Akan saya terapkan ketika di kelas Bu. Sekian saja. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga sukses.